Sinten mawon nggih sing pas ngopi iku wiridane kirim Fatihah Syekh Abu Bakar bin Salim. Nggih, Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau orang yang membawa kopi dari luar negeri ke Indonesia. Siapa itu Syekh Abu Bakar bin Salim? Seorang habaib. Beliau kalau kita urut itu masih kakeknya Habib Umar bin Hafid. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim itu ketika berguru ya, kate mondok. Ceritanya sampe. Cekak kabar-kabar wong saiki yang saya ingin pesan pada santri semua. Perkecil keinginan tahuan sampai tentang orang-orang sekarang. Karena itu membuat hati menjadi gelap, kotor. Tapi saya ingin sampai menyuruh itu memperhatikan cerita-cerita orang-orang soleh. Itu bisa membuat hati bening. Ya sekedar tahu nggak apa-apa, cuma jangan sampai mengikuti orang-orang sekarang zaman sekarang. Syekh Abu Bakar bin Salim ketika mondok, ketika nyampe di gerbang kota, lah ono bisa selamat datang di Jember kan anak. Itu apa namanya? Tugu ya, yaitu Tugu. Nyampe di Tugu, kemudian ada seorang santri kiainya itu. Sama kiainya ojo oleh mlebu, pokoknya aku nusik. Cek tugu ucapan selamat datang di pintu masuk kota ya. Belum nyampe pondoknya. Suruh Abu Bakar itu gurunya yang bilang diam di situ selama 41 hari. Yus sangkono. Sami'na wa ata'na ngenteni nang tugu selamat datang itu ngenteni 41 dino. Setelah selesai selama 41 hari, suruh Abu Bakar ke sini. Sowan nang kiai ini, wis ilmuku tak kek mau kabeh. Wis mulya ngajar. Oleh ilmu ladu. Ini salah satu akhlak orang-orang terdahulu. Okay. Sama kayak yang pengasuh Lirboyo itu. Okay. Ketika mondok itu disuruh ngangsuh. Ada yang disuruh ngeramut kudai. Nah, ini cerita-cerita seperti ini jangan sampai sampean wali. Iku lak biyen Gus. Kiai biyen lak sakti-sakti. Yai saiki. Ojo diwalik ngono iki cerita ben sampean iki sami'na wa ato. Mergo ridone guru iku penting. Beliau ndak makan kecuali sama tamu. Dimangani dolek wong sama kayak Nabi Ibrahim. Ini salah satu ada yang bilang itu barang siapa yang pernah melihat beliau atau pernah melihat orang yang pernah melihat beliau itu dijamin masuk surga oleh syafaatnya. Beliau nggak pernah duduk silau, duduk itu akhir-akhir. Meskipun sama tamu, meskipun sama siapapun duduk itu akhir. Jadi sebuah cerita-cerita zaman orang-orang soleh terdahulu itu bisa membuat hati bening. Wasiat yang pertama, man lam yuhafid anil awqati lam yaslam minal afati. Sapa wonge sing boten saged jaga waktune
maka orang tersebut tak akan selamat dari malapetaka. Atau dibalik, nek pengen selamat dari malapetaka, bahaya, sampeyan kudu pinter jaga waktu. Menawi jenengan mboten saged jaga waktu, maka jenengan mboten selamat dari malapetaka. Karena waktu nggak bisa kembali. Intinya pesannya di sini, ojo dadi wong sing males. Semangat, karena waktu itu akan mempengaruhi kesuksesan. Jadi orang-orang sukses itu orang-orang yang tidak pernah merendahkan, meremehkan waktu. Nomor 2, al-arifu yanduru ila ayubi nafsihi. Wong sing jenenge wong arif, wong bijaksana, akan sibuk dengan aibnya sendiri. Wong ma'rifat, ma'rifatullah. Biasa lah ono jenenge arif nih, Arif Santoso, Arif Waluyo, Muhammad Arif. Nah, Arif ini kalau dalam arti bahasa Indonesia bijaksana. Siapa itu orang yang bijaksana? Orang yang selalu melihat sibuk dengan aibnya sendiri. Apa itu aib? Kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Kalau sampai sudah sampai derajat ini, biasanya berarti sampai orang arif. Nomor 3, wal ghafilu yanduru ila ayubi khalqihi. Seorang yang lalai, ia akan masuk sibuk dengan aib orang lain. Nah, ini jangan sampai kita menjadi orang yang lalai. Penggaweane ku ndeloki kesalahane wong liya. Apa itu pepatah bilang itu? Gajah di seberang lautan terlihat, tapi semut di depan mata tidak kelihatan. Tutup aib orang lain, jangan ceritakan atau doakan orang lain. Atau aib sendiri jangan diceritakan, apalagi aib orang. Dosa yang kita pernah lakukan dahulu-dahulu itu larangan untuk diceritakan kepada orang lain, apalagi dosanya orang lain. Paham ya? Mulanya dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati mu'afan illa muhajirun. Seluruh umatku itu dimaafkan kecuali orang-orang yang menampakkan dosa. Mari nglakoni biyen, zaman-zaman biyen dosa cerita-cerita. Sing wis biyen-biyen diistighfari taubat nasuha iku mboten asal dicerita. No. Kecuali ambek kiai gak apa-apa. Kiai kula mari nglakoni ngene kula pengin taubat gak apa-apa. Nanti engko nek sampean cerita nang anak-anak sampean kok rini. Nih, nak bapak pengen mendem nak. Wah, bapak mendem aku nak mendem. Terus cerita bapak soleh, iya nggak apa-apa seperti itu. Nak bapak ben soleh, nak ketemu ibumu itu ya alhamdulillah. Bicui mboten bicui. Ini motivasi. Engko sampean ngene, lebih baik jujur Gus daripada bohong kepada anak. Kalau dalam hal anak mendidik itu lebih baik, yang baik meskipun itu bohong. Semisal nggih, ana bapak sing nom-nomane biyen pengawani mendem nolong maling. Terus dua anak cerita nang anake, "Nak, aku pengen jujur nang sampean anak ya. Bapak biyen maling sukses. Mendem yo gak tahu aneh-aneh sukses lah mendem." Wih, bapak iki panutan bapak iki rek.
Terus ada orang lain, orang beda lagi, si B lah. Ya sama, dia juga konco iku mang sing mending sukses, maling sukses. Tapi sama anaknya enggak. Le, meneh sampean dudu dadi wong sing apik, salat 5 waktu. Jamaah sing sregep, ngaji sing sregep, aja koyo bapak. Lho kok bapak, ya gak wis, gak apa-apa. Wis pokoke kamu kudu lebih sukses dari bapak. Baik mana yang satu sama yang satu? Dalam hal kejujuran, baik yang tapi nanti efeknya timbul kepada anaknya boleh nih. Nggak ada orang maling itu ingin anaknya jadi nah aku pengen maling sukses, nah kamu lebih sukses, nggak ada. Jadi larangan gitu, sing dosa yang kita lakukan dahulu itu larangan untuk ceritakan. Nomor pinten Bang? Man jalasal akhyaru khudiya bil ma'arifi wal asrori. Sapa wonge sering bermajelis dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh, sekedar duduk ya, atau menghadiri majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, maka ia akan mendapatkan ma'rifat dan asror. Olehne ana wong jeneng asror iku artine rahasia. Adi atau dibalik gini. Sinten mawon sing pengin oleh makrifat kali asror. Asror niku buka kurung rahasia. Asrornya Allah. Itu kudu sering-sering bermajelis dengan orang-orang soleh. Pertanyaannya, siapakah orang-orang soleh itu? Apa? Ayo apa? Orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah. Apa orang soleh itu? Tak dengarno dadi wong soleh ku apa gitu. Ayo tak Allah yang lain. Boleh bersuara silakan. Enggak harus benar. Ayo yang sampean pahami soleh ku apa? Wis tak dengarno dadi wong soleh. Pada apik aku nabi. Ayo yang lain. Apa? Dalam pandangan sampean itu apa orang-orang soleh? Menaati. Ayo war, ayo sampai iku. Sampai ki jenenge Ibu lah apa bul? Ayo harus bersuara sampean. Sama ngeling Gusti Allah. Ayo. Orang berakhlak. Ayo war. Oh, sing senengane ngopi gitu. Rokokan. Orang-orang soleh niku wong sing jaga hake Gusti Allah. Lan wong sing jaga hake kawula. Hablum minallahi sae, hablum minase sae. Niku wong-wong saleh. Dene ana wong sing hablum minallahi sae, hablum minase elek, berarti cek separo saleh 50%. Dene ana wong apik nang menungso tapi gak tau salat, berarti 50% saleh. Karek saleh sing sithik. Nah terus apa saja hak kepada Allah, hak kepada sesama hamba lah itu makanya ngaji benro apa itu maksudnya soleh.
Terus apa iku amal soleh? Orang perbuatan baik. Ayo, lek apa lek amal soleh lek yang biasa kita ucapkan tapi nggak tahu artinya. Kelakuan sing ditakuti wong soleh itu kerjakan berarti lek. Sampai tak jak senam otak saya. Biasanya pagi-pagian senam olahraga. Sampai tak jak senam otak. Kita sering bilang tak tunggu di wong soleh. Oke, soleh tadi memenuhi hak kepada Allah dan hak kepada sesama hamba. Hablum minallahi saya, hablum minas saya. Vertikali api horizontali api. Saiki pertanyaane apa sing disebut amal soleh? Lu amal kok, manglak wong soleh. Saiki amal soleh. Perilaku kita yang bersedekah. Nanti nak kasih sedekah tidak amal soleh. Berusaha baik. Ayo bul, go, war. Apa harus berani komentar. Ayo apa bul? Baik. Hablum minanas. Ayo perintah Allah. Oke. Go. Ayo, war. Amalan diterima dari Teguh. Amal soleh sing diarani amal soleh iku telu syarate. Catet ae sampean. Krana Allah sesuai tuntunane Rasulullah. Nomor 3 ada manfaat di dalamnya, tidak ada mudorot atau membahayakan orang lain. Nah itu dari 3 tersebut itu harus memenuhi baru dikatakan amal soleh. Mula ana wong sing niate apik niate. Nulung rondo. Padha karo wong jajan iku. Wong jajan-jajan kuku malam iki. Apik Gus niate tuku Gus, sakno Gus anake loro tak tukoni. Niate apik tapi padha karo bangun masjid tapi nang tengah dalan. Berarti enggak ada manfaatnya yang ada hanya membahayakan. Nggih. Di antara 3 itu harus sesuai semua, enggak boleh salah satunya. Karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah. Nomor 3 harus ada manfaat. Jika orang-orang kita atau siapapun lebih banyak amal solehnya, berarti kita orang-orang soleh. Manfaat itu bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Selanjutnya waman jalasal asrar istahaqqa al-ari wan nar. Sinten mawon sing gemar sering duduk dengan orang-orang berperangai buruk, maka celakalah ia dan nerakalah tempatnya. Intinya gini loh. Syekh Abu Bakar bin Salim iki ngeken sampean ojo gumbul wong sing elek. Karena gumbulan itu akan mempengaruhi agama kita. Tugasnya sampean introspeksi. Oh gumbul wong iki semangat ibadah tambah males. Oh tambah males jauhi. Karena apa yang kita lakukan itu pasti akan efeknya itu pasti seorang teman.
Nanti ketika di neraka ya, orang-orang yang berteman dengan orang buruk itu, lho Gusti kok kalau mlebu neraka, lho gara-gara amalmu lho. Kula mek gara-gara nuruti kanca kula Ini bahaya. Intinya kalau jenengan pengen selamat, ojo nuruti kon. Sama, semisal ada orang yang awalnya buruk kemudian hijrah. Ya. Kumulane wong nakal tapi kemudian dia hijrah. Pasti dia dicemooh oleh teman-teman. Kalau gaya sok suci. Ipul kalau wis mondok rek gaya rek. Dadi alim lagi gitu. Gaya pun gak tahu gembul, enggak apa-apa. Yang penting kita nanti selamat dunia akhirat. Terus akhirnya wis gak iso mondok aku Pak Salim. Aku dikrecek arek-arek wis tak gembul arek maneh. Nah, ini nanti sampean masuk neraka boleh nuruti kon. Ojo sampai. Karena mempengaruhi akhlak dan perilaku kita. Tugasnya sampean introspeksi. Aku gembul arek iki semangat ibadah ta malas, aku gembul arek iki melok elek ta katut. Tapi nek sampean nang kono punya tugas untuk membina teman-teman sampean, teman-teman orang yang berperangai buruk gak apa-apa. Ini larangannya itu berteman. Tapi kalau ada tugas untuk membina, silahkan. Intinya kita harus ngoco lah. Nek kumpul kok sawangane katut, wis kita lebih baik menjauh. Tapi kok sampean nang kono kok arek-arek seneng mbek sampean, kok sampean wong sing taat gak apa-apa. Kalau tujuan untuk membina gak apa-apa. Kemudian man somta salima wa man takallama nadima. Sapa wonge sing meneng dia maka ia akan selamat. Wa man takallama nadima, sapa wonge akeh omonge maka ia akan menyesal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Nek sampean iman mbek Gusti Allah mbek hari akhir katakanlah yang baik. Nek gak iso liasmut atau diam. Nanti saya akan presentasi tentang diam ya. Kawan-kawan saya akan presentasi tentang diam. Kalau saya lupa ingatkan. Seru. Jadi diam itu seakan-akan nggak ada manfaatnya. Tapi di situ puncak makrifat. Diam dalam hal apapun gitu, dalam hal dunia sosmed itu lebih baik sampai diam. Jangan banyak omong lah. Kita di sosmed itu kalau musim mulutan, itu rame, mulut bid'ah, sisi itu embelo, sisi itu gak setuju, sisi itu embelo, sisi itu gak setuju. Pesenku nang sampean ojo melok komen, wis biarkan orang-orang sibuk dengan hal seperti itu. Yang penting kita merayakan mau, sampai terang sampai muru loh, tetep ae membid'ahkan mau. Tewas loro ati sampean nggih. Nasihati gak diterima wis jarno ae. Sama kayak kasusnya Arema ini. Pihak lain menyalahkan polisi, yang lain menyalahkan supporter. Yang penting kita ambil hikmahnya saja kejadian-kejadian itu. Intinya sampean jangan ikut komentar. Yang tahu hakikat kebenarannya adalah Allah. Tapi kalau sampean ada orang tanya ke sampean secara pribadi, WA, jawab saja. Tapi kalau dalam dunia luas itu jangan ikut campur. Tiwas loro hati. Karena setiap orang pasti punya pandangan berbeda. Intinya yang viral-viral itu jangan sampai terbawa sampean. Boleh mengikuti tapi jangan sampai terbawa. Sama kayak kasusnya Rizky Bilar itu kan, yang lagi viral kan. Ya cukup tahu, jangan sampai itu untuk perkembangannya arek iki yang jangan sampai. Intinya nanti kesibukan kita akhirnya
Hanya terpantau, terfokus orang itu. Padahal itu nggak ada manfaatnya. Tapi ada hikmahnya ya Arema sama kejadian kemarin. Akhirnya ini infonya bonek sama Arema bersatu. Ya kan? Dengar info itu. Jadi semua ada hikmahnya. Pastilah. Pasti. Kalau ada kebaikan dalam situ ya alhamdulillah. Intinya kalau sampean jak nongkrong mbek kanca sampean bahas hal sing gak ono manfaat wis meneng ae. Ini kan mau presiden ya. Menurut sampean siapa presiden? Wis meneng ae. Wis meneng ae. Oh iki si A iki kaya aneh prospek iki. Oh gak aneh aku sih bi prospek iki. Wis sampean tungokno tok ae wong. Dulu rame antara era Jokowi dan Prabowo. Sing kadung seneng mbek Jokowi sundul langit, sing seneng Prabowo sundul langit. Ya wis gak ono mari ini. Nggih. Gak ono mari. Ya sedunya ngene iku gak ono mari. Sama sampai nanti nikah. Nikah, bayangannya kan nikah enak ya. Kayak wis tercapai kan tujuannya kan nikah terus burung kok duwe anak kan ya. Terus nyukolano. Turun kok mantu sing tau ngrasane Pak Salim iki lho mantu. Kok turun nyunatno. Wah. Ribet jame. Bayangane nikah ngono-ngono tok ae sampean iki ya. Sing enak dibayangno, tapi kok dalam perjalanannya banyak lika-liku. Selanjutnya asyaqi yumanitaba nafsahu wa hawahu. Sinten orang yang celaka ialah orang yang menuruti hawa nafsunya. Mulane nek sampean pengin dadi wong sing wonten celaka, itu ojo nuruti hawa nafsu, keinginan-keinginan. Kemudian kebalikannya wasaitu man khalafa nafsahu wa hawahu. Orang yang bahagia yaitu orang yang tidak menuruti hawa nafsunya atau melawan hawa nafsunya. Nafsune pengen iki dilawan. Nafsune pengen turu kok sampean nang kene berarti sampean wong sing bahagia. Terakhir warahila min anil kauni ila rabbih wa asbaha wa amsa mutabi'an li sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat terakhir saya Bakar bin Salim, kita senantiasa meniti jalan untuk menuju Tuhan, menuju Allah dan di waktu pagi dan petang selalu mengikuti sunnah Nabi. Hati jalan untuk berjalan kepada Allah kita titilah, meskipun banyak halangan, banyak rintangan, kita titi kena. Kemudian di waktu pagi dan sore kita ikuti sunnah Nabi. Ini nanti sampai nek zikir pagi, zikir sore, sampai kerjaan istiqomah, maka akan sampai. Wis lah, pincang-pincang, gak sempurna, gak popo. Kayak dene salat sampean gak esuk khusyuk, eling kuliah, eling utang, eling bojo, eling calon, mboten napa-napa. Itu salah satu bentuk kita menghamba kepada Allah. Meskipun gak sempurna, sampean tetap salat itu nanti itu termasuk jalan istiqomah. Terus pesan yang terakhir, di waktu pagi dan sore iku sampean dikongkon melok sunai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaannya, apa itu sunnah Rasulullah di waktu pagi dan petang sore hari? Salah satunya yaitu zikir sore, zikir pagi itu jangan sampai ditinggalkan. Itu nanti kita akan menjadi orang yang sampai usul kepada Allah. Pun moga-moga barokah manfaat alfa